Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di sini di fun reading, di general reading ya. Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan apa yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian energi general reading ini juga bisa vice versa gitu ya. Dan jika ada kata yang tidak kalian pahami, kalian jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Kalian tanyakan saja di kolom komentar kata apa yang kalian tidak pahami ya. Kalau kalian bertanya dengan baik, aku akan usahakan untuk membantu kalian menjawab itu, oke? Jadi ini bisa memudahkan kalian untuk memahami isi video, memahami katanya, dan mungkin memudahkan kalian juga agar kalian tidak susah-susah mencari gitu ya. Apalagi kalau kalian hanya mendengarkan tapi nggak jelas penulisannya bagaimana gitu ya. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar apa yang kalian dengarkan. Aku akan usahakan untuk menjawab, oke? Jadi ya untuk memudahkan kalian juga kan, oke? Itu aja ya dari aku. Jadi video apapun yang kalian tonton di YouTube aku, kalau ada yang tidak kalian pahami, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Selama ditanya dengan cara yang baik, aku akan berusaha untuk menjawab ya. Aku akan bantu itu, bantu kalian untuk memahami ya. It's okay, santai aja ya. Oke, itu aja. Kita langsung menuju ke general reading di sini, fun reading di sini ya. Kita akan membahas kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian ya. Mereka di sini bisa siapapun ya. Kalian hanya memikirkan orangnya, lalu kalian pilih deck yang sesuai dengan intuisi kalian. Jadi di sini adalah pilih deck, oke? Apakah deck 1, grup 1, atau deck 2, grup 2? Kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian setelah kalian memikirkan orang yang ingin kalian tanyakan di sini. Bagaimana perasaan mereka terhadap kalian, oke? Kalau sudah tahu grup mana yang kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestampnya, oke? Kita langsung menuju ke grup 1 ya. Oke, ini untuk grup 1 ya. Kalau yang aku lihat di sini, yang dealing di sini atau yang terlihat berurusan di sini ya, dealing itu maksudnya energi yang terlihat berurusan di sini ya, energi yang dealing di sini. Yang terlihat sih Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Pisces, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus. Aquarius tadi udah disebut ya. Kemudian sepertinya itu ya yang terlihat di sini. Coba aku cek lagi, kira-kira ada lagi nggak ya? Ada Libra sih di sini. Dan ada Virgo. Oke, Sagittarius juga ada, Aries. Ya, itulah ya. Sudah cukup. Aku juga akan buka dari Oracle Cards buatan aku, Ocean of Emotions ya. Kira-kira bagaimana perasaan mereka terhadap kalian di sini, oke? Oke, grup 1 di sini ya. Di sini kartu yang keluar ada Wish for Forgiveness ya. Kemudian di sini ada Interesting and Sexy, Good Combination ya. Kemudian di sini ada You Are So Attractive, oke? Dan di sini ada Wish for Reconciliation. Ya, jadi kalau yang terlihat di sini jelas ada rasa penyesalan, ingin minta maaf gitu ya. Dan di mata mereka kalian itu masih menarik ya. Menarik sekali, ingin mereka miliki ya. Ya, menarik dan seksi lah ya kalau terlihat di sini, oke. Kemudian di sini ada interesting, ada seksi, kemudian di sini ada you are so attractive gitu. Jadi sebegitu menariknya di mata mereka ya. Kalian itu di mata mereka gitu. Sehingga ya mereka jelas masih terbayang-bayang kalian gitu ya. Di sini ada wish for reconciliation. Mereka berharap kalian bisa rekonsiliasi, kalian bisa kembali lagi, bisa berkomunikasi lagi, dan mereka diberi kesempatan, diberi maaf di sini. Ya, sebenarnya ini mempertegas kartu yang ada di sini ya. Karena di sini ada Queen of Wands.
udah jelas bahwa di mata mereka kalian itu interesting, sexy, and attractive gitu ya. Karena kalian seorang Queen of Wands. Di sini tidak berbicara gender, di sini berbicara energi. Jadi sosok Queen of Wands ini adalah sosok yang sangat menarik ya. Memang kelihatan apa ya? Ya menarik gitu, menarik ya, kelihatan seksi gitu ya. Menariknya itu bukan hanya dari power yang dimiliki oleh Queen of Wands gitu, tetapi penampilan Queen of Wands ini itu juga menarik gitu. Pembawaan Queen of Wands ini itu menarik. Jadi intinya di mata mereka Queen of Wands ini masih menarik, sangat menarik. Apalagi kalau tidak dimiliki, jadi mungkin lebih menarik mungkin loh ya. Dan di kartu Nine of Swords ini memperjelas bahwa mereka masih memikirkan kalian gitu ya, tidak tenang ya. Tetapi di kartu ini di kartu The Moon ya, terlihat bahwa mereka berusaha menyembunyikan rasa tidak tenangnya itu, berusaha menyembunyikan rasa resahnya itu gitu. Padahal mereka itu terus memikirkan kalian, terus nggak nyaman gitu loh dengan keadaan ini, karena merasa kalian itu situasinya masih nggak baik gitu ya. Nggak baik itu kalian nggak berbicara, nggak berkomunikasi gitu, terpisah gitu ya. Ada rasa nggak tenang yang terlihat jelas di sini gitu. Berharap ada maaf, ada rekonsiliasi, ada komunikasi gitu ya. Tapi mereka berusaha menutupi itu seakan-akan mereka baik-baik saja gitu ya. Padahal di dalamnya mereka cukup berantakan pikirannya ya. Maksudnya berantakan pikirannya itu ya, gimana sih kalau orang tidak bisa mengendalikan anxiety-nya, tidak bisa mengendalikan rasa gelisahnya, rasa nggak tenangnya, obsesinya, jadinya kacau ya, kayak gitu. Rasanya sih sebenarnya kacau, seperti apapun yang dibangun, tapi di dalamnya itu kalau rasanya seperti itu pasti nggak nyaman hidup orang ya, nggak. Di kartu The Fool ini kelihatan bahwa jelas mereka mau forgiveness, mau dimaafkan dan mau ada rekonsiliasi di antara kalian gitu ya. Di sini mereka ingin bertemu lagi. Jadi kartu-kartu di sini yang saling menjelaskan gitu ya, yang saling menjelaskan bahwa mereka menginginkan maaf dan rekonsiliasi itu. Di sini ada Wheel of Fortune juga dan ada Two of Cups ya. Seperti itu. Dan ya soal interesting, sexy, and attractive itu ada di kartu Devil gitu loh. Di sini ada Eight of Swords. Jadi sebenarnya pikiran mereka itu masih kalian itu masih menjadi pusat di pikiran mereka. Maksudnya kayak gitu. Pikiran mereka masih fokus sama kalian sebenarnya ya. Dan mereka kayak seperti yang aku bilang tadi, seperti yang aku bilang bahwa mereka nggak tenang gitu, karena mereka itu punya obsesi, punya desire ya, obsesi dan keinginan untuk kembali sama kalian, untuk meraih kalian gitu ya. Di sini ada passion gitu ya, ada gairah yang terlihat di sini, dan itu berusaha mereka redam gitu, kayak gitu. Jadi kalau mereka tidak bisa mengendalikan hal itu, semua perasaan yang campur aduk di dalam, jadinya gini, mereka kayak merasa bingung gitu. Merasa nggak tenang, Nine of Swords, merasa bingung karena punya keinginan untuk ke arah kalian, tetapi takutnya kalian mungkin tidak menerima mereka gitu ya. Apalagi di sini ada wish for forgiveness gitu, takutnya tidak ada maaf buat mereka gitu. Jadi itu kira-kira pesan dari mereka ya, terus pesan atau perasaan mereka gitu ya. Kalau kalian tidak merasa sebegitu terpuruknya gitu ya, mungkin di sini adalah perasaan mereka ya, karena ini kan general reading ya, jadi energi bisa vice versa gitu. Tapi yang aku lihat sih ini adalah perasaan mereka gitu ya. Ada salah satu orang yang benar-benar merasa tertekan sebenarnya, walaupun di luar tampak baik-baik saja gitu ya. Tapi ada satu orang yang kayaknya biasa aja. Cuman bisa juga ya, Queen of Wands di sini walaupun di luar terlihat biasa saja, tapi ternyata punya perasaan yang sama juga gitu. Bisa juga sih, karena bisa saja ini perasaan yang mutual, perasaan yang sama satu sama lain. Oke? Ini tergantung situasi kalian tentunya, karena ini general reading ya.
Di bottom of the deck ya ada Ten of Swords ya. Kemudian dari bottom of the deck Oracle cards buatan aku di sini ada Lost ya. Hurts but I can grow up mentally ya. Menyakitkan sih, tetapi aku masih bisa tumbuh gitu ya. Mentalku masih bisa tumbuh, aku masih bisa kuat gitu ya. Jadi mungkin intinya sih orang ini merasa sangat terluka gitu ya, kehilangan gitu ya. Apalagi di sini ada Ten of Swords gitu. Tetapi ya jelas namanya luka, sakit itu ya sebenarnya bisa membuat orang terus tumbuh gitu kan. Itu bisa menstimulus pertumbuhan mental seseorang. Kalau orang itu mau fokus sama pembelajarannya ya, dia bisa membantu orang lebih berkembang lagi gitu, pikirannya, mentalnya, kekuatannya gitu ya. Mungkin kebijaksanaannya gitu ya, kedewasaannya. Kalau orang itu mau fokus sama pembelajarannya, kalau hanya fokus sama rasa sakit ya, yang dia rasakannya, yang paling nyata itu ya hanya sakit sih. Oke, kemudian di sini ada Six of Pentacles, ada Four of Wands, ada Four of Cups, King of Cups, dan ada Three of Wands gitu ya. Aku melihat sih sebenarnya mereka beneran ingin kembali ya. Ini bisa saja mantan ya. Ini kebanyakan memang soal romance sih. Kalaupun ini adalah teman kalian, kalian jelas punya perasaan khusus ya, perasaan tertentu yang bukan hanya sekedar teman di sini. Kalau aku lihat ya. Jadi ini adalah perasaan romance, ini udah jelas. Apalagi di sini ada Two of Cups, di sini ada the Devil gitu loh. Jadi ini bukan hanya perasaan biasa seperti teman atau sahabat. Ini lebih dari itu gitu ya. Apapun status relationship kalian sebelumnya gitu. Ini adalah perasaan khusus, dimana di sini ada desire, ada passion, iya ada cinta, ada care juga sih, ada kenyamanan gitu ya. Kenyamanan ada, cinta ada, gairah juga ada gitu. Jadi ini bukan hanya perasaan teman aja atau sahabat gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Kemudian aku akan buka dari Oracle cards yang lain ya. Kita akan buka dari Life as We Know It Oracle ya. Oke. Ya, oke. Dan di bottom of the deck adalah jangan biarkan sikap orang lain gitu ya, kelakuan orang lain itu menghancurkan atau mengganggu kedamaianmu gitu ya. Menjauhlah dari hal-hal yang terasa toksik bagimu, karena sulit bagi seseorang memaksimalkan potensi hidupnya dalam circumstances yang tidak sehat dan tidak bahagia gitu ya. Ini bisa pesan untuk situasi kalian ya, kalau kalian bersama gitu ya. Oke, kemudian ini juga bisa pesan untuk mereka sih. Kalau mereka ingin kembali ya silahkan kembali. Kalau mereka enggan untuk kembali karena ego atau alasan yang lain gitu ya, daripada mereka terus terobsesi dan jadinya berantakan di dalam pikirannya karena terus memikirkan Queen of Wands di sini ya, lebih baik ya itu tadi, berusaha kontrol pikiran gitu ya. Jadi biar tenang, karena kelihatannya nggak tenang banget. Ini Nine of Swords, ini Eight of Swords gitu, nggak tenang karena itu tadi pikirannya dipenuhi oleh sosok Queen of Wands di sini. Dan di sini ada pesan, pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban. Akankah ada penyesalan? Jika memiliki harapan di balik itu, lebih baik urungkan niat. Singkirkan rasa tidak enak dan rasa takut kehilangan. Ini soal ketulusan sih sebenarnya. Kalau memang ya itu ada harapan gitu di balik ini gitu ya kan, ya lebih baik jangan dipaksakan gitu. Karena misalkan contoh, mereka ingin kembali sama kalian dan mereka ingin memberikan pengorbanan gitu ya agar bisa kembali sama kalian gitu. Tetapi pastikan saat memberikan pengorbanan itu mereka melakukan dengan tulus gitu ya. Karena kalau tidak, belum tentu, tidak ada jaminan juga kalian akan bersama gitu ya kan. Dan mereka terlanjur membuat pengorbanan itu, memberikan pengorbanan itu gitu ya. Tapi apa yang diharapkan tidak terjadi, kan nggak ada garansi gitu ya. Dan di situ kalau orang itu merasa rugi, artinya mungkin ya tidak setulus itu sih gitu. Jadi pastikan
biar nggak menyesal, pastikan lagi sih pengorbanan yang diberikan itu disesali nggak kalau apa yang diharapkan itu nggak terwujud gitu. Kalau nggak disesali, siap dengan hal itu, ya udah bisa dilanjutkan. Tapi kalau takutnya itu disesali karena punya harapan yang tinggi, apa yang dia inginkan dari pengorbanan yang sudah diberikan itu terwujud gitu loh. Apa yang dia inginkan itu terwujud dari pengorbanan yang sudah dia berikan gitu. Lebih baik urungkan aja sih niat. Lebih baik urungkan saja hal itu kalau memang merasa akan sangat menyesal jika harapan itu tidak terrealisasikan gitu. Sementara pengorbanan yang diberikan itu sudah sebesar itu. Jadi intinya sih untuk situasi di sini ini bisa pesan untuk siapapun ya. Jadi apapun langkah yang kalian lakukan gitu ya. Walaupun kalian mau jadi budak cinta atau mau jadi ya entahlah ya, mau jadi sosok pasangan yang mau membahagiakan pasangannya gitu ya, terserah sih, cuman jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, itu jelas ya. Yang kedua adalah apa yang kalian berikan itu pastikan tidak membuat kalian menyesal di kemudian hari. Kalau orang tersebut akhirnya nggak bersama kalian, atau kalau apa yang kalian harapkan dari investasi tersebut itu tidak bisa kalian dapatkan gitu. Jadi ya harus bersiap-siap untuk kecewa sih, kayak gitu. Gimana ya, bukan bersiap-siap kecewa juga sih, maksudnya dipikir-pikir lagi kalau mau melakukan sesuatu, lebih tepatnya gitu ya, kayak gitu. Kalau sekiranya itu terlalu besar sementara ini tidak ada garansi, ya lebih baik jangan, daripada nanti menyesal gitu. Itulah ya maksudnya kayak gitu. Oke, langsung ke pesan selanjutnya ya. Di sini ada learn to let go. Oke, pesannya, obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih bahagia. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Karena di sini ada Eight of Swords, di situ ada Nine of Swords. Udah jelas ya, di sini ada Devil juga. Ini adalah kartu obsesi sebenarnya ya. Jadi jelas obsesi untuk terus menggenggam itu sebenarnya yang membuat orang itu nggak bisa bahagia gitu. Kalau memang mereka ingin bahagia dan ingin terlepas dari rasa nggak enak gitu ya, dari rasa unhappy, dari rasa tidak bahagia gitu ya, mereka ingin lepas dari situ, mereka harus belajar untuk melepaskan juga gitu, ngerti nggak? Jadi untuk merasa lebih bahagia, terkadang kita harus belajar melepaskan sesuatu, merelakan sesuatu gitu. Kayak gitu sih. Emang untuk merelakan itu berat ya, gitu. Berat sih gitu. Ini pilihan ya, kejar atau relakan aja, jangan setengah-setengah. Di luar tidak melakukan aksi apa-apa, tapi di dalam belum bisa melepaskan. Itu yang membuat semua orang itu tidak bisa bahagia. Karena aksi dengan apa yang ada di dalam hatinya itu gak sejalan gitu loh. Itu membuat orang tidak bahagia. Jadi kalau memang tidak mengejar lagi, tidak menjemput lagi, maka untuk bahagia belajar untuk melepaskan. Sulit, tapi kalau sudah berhasil, orang itu pasti akan bisa merasakan kebahagiaan. Pasti sih. Mungkin karena belum mencoba aja kali, dan belum berhasil ya. Kalau sudah berhasil pasti ngerti apa maksudnya ini, oke? Itu kemudian kita mungkin akan buka juga ya. Aku akan buka juga lah dari The Dust Sleeping Oracle ya. Kira-kira bagaimana ya situasinya? Oke, grup 1 di sini menarik sekali karena di bottom of the deck itu ada love is real ya. Oke, kemudian di sini ada history, trust, success, and be real ya. Kalau aku lihat di sini sih sebenarnya ini saling mendukung dengan kartu yang tadi gitu loh ya. Jadi soal history di sini adalah ini sih kalian harus pastikan gitu ya. Kalau kalian kembali lagi, kalian sudah punya jawaban penyelesaian untuk situasi kalian. Karena kalau tidak, kalian tidak belajar dari setiap cerita yang sudah pernah ada gitu ya. Takutnya kalian harus mengulang hal itu lagi gitu ya. Aku bacakan pesannya ya di sini.
ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali kayak gitu. Di sini jelas ada trust issue ya di sini. Ya, mungkin itu yang menjadi penyebab kalian akhirnya nggak bersama gitu. Karena ya itu, mungkin orang yang pernah mengkhianati di sini ya, jelas mengecewakan, namanya sudah mengkhianati, orang yang dikhianati itu akan kecewa gitu ya. Orang yang sudah mengkhianati di sini berharap ada maaf gitu loh. Karena ya mereka sadar sih emang. Tapi kan ya gimana ya, itu kembali pada orangnya sendiri. Maksudnya kembali pada kalian. Kalau ini adalah situasi kalian, mereka pernah mengecewakan kalian dan di sini ada trust issue, masalah kepercayaan, mereka mau minta maaf gitu ya. Kembali pada kalian mau memaafkan atau tidak gitu ya. Memang sih memaafkan itu bukan berarti kita mau kembali sama orang itu. Kadang maksudnya memaafkan di sini kita berdamai dengan situasinya untuk bisa move on, bisa melangkah gitu kan, melangkah lebih ringan. Karena kalau kita belum berdamai dengan keadaan, sulit kita melangkah ke depan sih memang. Jadi soal maaf untuk kembali lagi itu semua kembali sama orangnya masing-masing, oke? Tapi pastikan ini, di sini ada history. Pastikan kalian tahu pola situasi kalian sebelumnya. Kalau kalian bisa menjawab hal itu, harapannya saat kalian kembali lagi itu kan hubungannya lebih solid karena di sini ada sukses, oke? Dan ternyata di sini ada burial. Jadi kalau aku lihat ya, kunci kalian itu bisa sukses dengan hubungan ini adalah kalau semua orang di sini kayak gini, ya, membuka topengnya, menjadi dirinya sendiri, mengungkapkan apa yang ada, mengungkapkan situasi mereka sejujurnya. Jadi nggak usah ada ego atau pride yang membuat mereka harus menahan kejujuran perasaannya itu gitu. Karena kalau semua orang di sini melepas topeng itu, be real di sini ya, menjadi nyata gitu ya, nyata dengan perasaannya masing-masing ya, kalian langsung bisa bersama gitu. Gitu sih. Hubungan ini sukses ternyata kuncinya di sini. Mungkin selama ini kalian kayak saling menutupi ya satu sama lain, menutupi situasi masing-masing walaupun sama-sama saling memikirkan. Tetapi orang di sini yang aku lihat ya, mereka itu hampir sepanjang hari memikirkan terus gitu ya, memikirkan sosok Queen of Wands di sini. Jadi kayak nggak tenang banget hidupnya gitu, selalu terpikirkan terus. Kalau udah ke pola seperti itu udah terobsesi sih sebenarnya gitu. Jadi be real gitu ya, bahwa semua orang di sini itu punya perasaan yang sama, masih sama-sama mencintai. Kalau memang sudah seperti ini ya, hubungan ini bisa sukses. Kuncinya di sini be real ya, jujur. Karena bayangkan situasinya jika dua insan itu punya perasaan yang sama, dua insan dimana mereka itu mantan gitu ya, misalkan ya oke lah, mau mantan kayak mau enggak gitu ya, mereka punya perasaan yang sama, lalu mereka sama-sama enggan untuk berbicara, untuk jujur gitu, sampai akhirnya keduanya itu punya pasangan masing-masing, udah bersama orang lain, dan mereka masih punya perasaan yang sama seperti dulu gitu loh. Artinya apa? Ternyata ketika orang itu tidak menjadi be real seperti ini, tidak be real kayak gini, tidak melepas topengnya, tidak jujur dengan perasaannya, ya hubungan itu nggak akan terjadi gitu, ya nggak. Tapi bayangkan ketika mereka itu yang punya perasaan yang sama, sama-sama melepas topengnya, sama-sama jujur gitu ya, sama-sama bertemu gitu ya, hubungan ini bisa terjadi, terrealisasikan gitu kalau aku lihat ya. Oke. Nah, di sini ini ada kaitannya ya, kartu history sama kartu ini ya. Ini ada kaitannya. Jadi kalau merasa hubungan itu toksik, ya jelas ya toksik tapi sulit melepaskan gitu. Itu susah sih memang. Tapi kalau udah tahu itu hubungan yang beracun, hanya menyakiti, tapi sulit lepas, itu sekuat tenaga harus berani melepas ya. Karena kalau menyerah, gue nggak bisa melepaskan orang ini, akhirnya lebih memilih untuk berurusan dengan hubungan yang beracun itu, dealing dengan hubungan yang toksik itu gitu ya, itu juga nggak sehat. Akhirnya dia terus di lingkaran yang toksik itu gitu. Jadi kayak ini kayak sebenarnya kayak penyakit gitu ya, penyakit yang butuh treatment lebih, mungkin butuh penanganan lebih, yaitu operasi gitu misalkan. Tapi orang itu takut dioperasi gitu, akhirnya dia harus apa? Harus berurusan dengan penyakit itu terus-terusan gitu, karena takut dioperasi, takut lepas gitu, takut melepaskan penyakit itu gitu.
Jadi untuk melepaskan penyakit itu butuh keberanian besar juga, butuh tekad besar juga, ya. Contohnya salah satunya yaitu berani, berani itulah, berani kalau dalam hal penyakit, berani untuk dioperasi misalkan kalau memang penyakit itu butuh penanganan seperti operasi gitu. Oke, itu aja untuk kalian di grup ini. Jadi bagaimana sih perasaan mereka? Orang ini masih mencintai, masih memikirkan, masih terobsesi, masih passionate lah ya, masih bergairah gitu ya. Sering banget memikirkan, dan kayaknya dengan pola pemikiran seperti ini, dengan pola kayak gini ya, memikirkan terus-terusan, bukan nggak mungkin sih, tapi menurut aku kemungkinan besar orang ini juga suka stalking gitu. Karena kalau dia nggak sering stalking, harusnya tingkat dia memikirkan ini, intensitas pikirannya terhadap Queen of Wands ini menurun gitu loh. Ya, karena ini sepertinya intensitas pikirannya terhadap Queen of Wands ini naik terus, atau mungkin berapi-api terus gitu. Ini jelas orang ini masih suka melihat sosial media gitu. Benar-benar nggak lepas dari orang yang mereka inginkan, yaitu Queen of Wands di sini. Oke, itu saja untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye, good luck ya. Oke, grup 2. Hai, ini adalah hasilnya ya. Bagaimana perasaan mereka yang kalian tanyakan di sini? Hasilnya nih ya. Kalau yang aku lihat, ya orang ini itu terobsesi sama kalian ya. Di sini ada Nine of Wands dan ada Eight of Swords ya. Nine of Wands dan Eight of Swords. Jelas ini energi obsesi. Three of Pentacles, Ace of Swords, sama Seven of Cups. Mereka mencari cara bagaimana membuat kalian bisa kembali sama mereka dengan dengan penawaran yang menarik ya. Penawaran yang menarik lah ya. Karena di Ace of Pentacles sama Seven of Cups ini, mereka itu ingin memastikan bahwa mereka bisa memberikan apa yang membuat kalian tertarik untuk kembali sama mereka ya. Tertarik bersama mereka, tertarik bersama ya, mereka ingin memberikan sesuatu yang membuat kalian itu akhirnya bisa mereka dapatkan sih. Jadi ini energi obsesi sih memang. Kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak ada rasa yang lain, sorry. Tentu saja ya ada Two of Cups juga kok di situ. Jadi sebentar ya. Oke, ya sip. Jadi kalau kalian di sini Ace of Pentacles dan Seven of Cups ini, mereka akan melakukan pendekatan khusus ya. Mereka memastikan mereka memiliki hal-hal atau apapun yang bisa mengikat kalian gitu, yang bisa membuat kalian itu berpaling pada mereka. Apalagi di sini ada The Emperor ya, ada Three of Pentacles. Jadi mereka akan berupaya dengan banyak cara sih kalau aku lihat di sini ya, untuk meraih kalian, untuk merealisasikan hubungan ini. Karena di sini ada Two of Cups sama Six of Wands. Kalau aku lihat di sini, yang terlihat di sini energinya ya, yang dealing di sini, energi yang dealing di sini, yang kelihatannya terlibat di sini ya, itu ada Aries, kemudian ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Libra, ada Pisces. Ya itu kalau aku lihat di sini ya, sama ada Taurus, ada Sagittarius juga ya, ada Pisces lagi, ada Leo. Iya itu ya, yang terlihat jelas di sini ya. Oke, jadi orang ini akan berusaha memenangkan kalian sih, gitu. Kalau orang dari grup 1 itu aku melihat energinya cenderung pasif, tapi punya keinginan yang besar gitu ya. Tapi terobsesi gitu, pikirannya terobsesi, seperti sulit berhenti memikirkan seseorang yang menjadi obsesinya gitu ya. Kalau di grup 2 ini aku melihat aksinya itu lebih proaktif ya, karena di sini juga ada Nine of Wands gitu ya. Jadi cenderung terobsesinya itu cenderung lebih aktif ya untuk mendapatkan gitu. Kayak gitu sih. Ambisinya cukup besar untuk mendapatkan, dan itu akan diupayakan dengan
aksi-aksi yang nyata di sini, karena di sini banyak energi fire sign juga gitu, energi yang fiery, yang berapi-api. Oke, aku akan buka dari bukan The Dust Tip yang Oracle. Aku akan buka dari Ocean of Emotions ya, bagaimana perasaan mereka yang kalian tanyakan di sini terhadap kalian. Oke, grup 2 di sini ada You are the sweetest ya. You are the sweetest gitu ya. Kalian adalah yang termanis yang pernah ada selama ini gitu ya. Makanya mereka sangat menginginkan kalian, ingin mendapatkan kalian gitu ya. Kemudian di sini ada I'm happy with this situation, do not change ya. Jadi mereka merasa sudah bahagia sama kalian, jadi please jangan berubah, jangan dirubah gitu ya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada this is so painful ya. This is so painful, can I get the cure gitu ya. Ini rasanya tuh sakit banget gitu. Sakit karena mereka tidak mendapatkan obsesinya ya. Bisakah aku mendapatkan obatnya? Ya, obatnya itu adalah let it go sih. Oke, jadi mendapatkan apa yang diinginkan atau berbesar hati melepaskan itu gitu ya. Jadi itu kunci kebahagiaan ya, kira-kira itu. Kalau nggak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, ya memang tidak semua hal harus kita dapatkan ya. Kadang memang kita harus bisa let it go, itu emang susah sih. Tapi kalau orang udah expert di situ, itu orang yang lumayan mudah bahagia kayaknya. Oke? Jadi di sini ada you drive me crazy gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang, orang ini terobsesi sama kalian gitu ya. Mereka merasa kalian itu adalah hal yang benar-benar mereka inginkan gitu ya. Jadi kayak mendapatkan kalian itu udah cukup gitu. Mungkin agak lebay ya, tapi kira-kira kayak gitu. Orang kalau udah dimabuk cinta kan bisa bilang seperti itu juga ya. Kayak gitu sih energi yang aku dapatkan gitu ya. Jadi mereka itu merasa kalian itu sesuatu yang indah. Kok sesuatu ya? Hal yang indah yang pernah mereka temui gitu ya. Jadi mereka punya ambisi besar banget untuk mendapatkan kalian gitu ya. Di sini ada you drive me crazy, di sini ada 9 of wands. Jadi mereka benar-benar tergila-gila sama kalian gitu. Tetapi kalau di grup 1 itu lebih cenderung passion, gairah gitu ya. Desire gitu. Di sini sebenarnya juga ada desire gitu. Jelas lah, namanya orang terobsesi, jelas di situ ada desire gitu ya. Ada keinginan memiliki gitu. Cuman di sini itu energinya lebih kayak kamu itu cute ya gitu, kamu itu manis ya gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang nomor 1 itu, grup 1 itu kan lebih terlihat banget gairahnya gitu loh, emosi di situ, gairah yang ada di situ. Kalau di sini tuh lebih kayak melihat kamu itu sesuatu yang manis dan aku ingin mendapatkan itu gitu loh. Ini kayak orang, maaf ya, ini bukan menyamakan kalian dengan barang ya, tetapi situasinya kayak mereka sedang ke mall gitu dan mereka melihat sepatu atau tas dimana itu cantik banget, gue mau itu dan gue harus mendapatkan itu gitu. Semacam kayak gitu, keinginan memilikinya besar. Mereka mungkin merasa kalian itu membuat mereka nyaman dan mereka belum, entah ya, mungkin belum merasakan hal yang seperti itu sebelumnya, atau intinya mereka merasa kalian itu sudah cukup gitu, sehingga mereka benar-benar ingin mendapatkan kalian aja. Udah ini sih energi kayak udah nggak mau yang lain gitu, cukup kalian gitu. Mereka punya ambisi besar jelas untuk mendapatkan kalian ya. Jadi saat kalian tidak bersama, di saat mereka belum mendapatkan kalian, mereka merasanya sakit kayak gini karena mereka tidak bisa melepaskan ambisinya itu. Mereka intinya berada di level belum bisa melepaskan ambisinya itu. Mereka berada di energi, mereka belum bisa melepaskan itu. Jadi mereka masih punya ambisi besar, punya obsesi besar ya, punya desire untuk memiliki gitu ya, keinginan memiliki gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya ya, yang membuat mereka jadi terjebak pada rasa sakitnya juga gitu. Tapi orang ini terlihat akan proaktif sih ke depannya ya, akan melakukan aksi yang nyata ya untuk melakukan pendekatan sama kalian gitu. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Terus di bottom of the deck-nya ada I wish you are the one gitu. Jadi
mereka berharap kamu itu adalah orangnya yang menjadi pilihan dari semesta untuk mereka gitu. Jadi mereka nggak perlu khawatir lagi gitu. Tapi kan belum ada kepastian untuk itu ya, belum ada kepastian apakah benar semesta akan memastikan kalian menjadi miliknya gitu ya kan. Jadi mereka masih khawatir gitu di situ kalau kalian itu tidak menjadi miliknya gitu. Itu kalau kuliah di sini ya. Jadi ya apa ya? Ini itu sebenarnya saat orang tidak mendapatkan ambisi atau obsesinya dan mereka masih fokus di ambisi dan obsesinya itu. Jadi kayak apa ya? Ekspektasi yang tinggi belum bisa melepaskan, ya di situ yang bikin ini terasa sakit gitu. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau mereka menginginkan kalian gitu ya. Tinggal kalian mau atau enggak gitu aja sih. Tinggal mereka mau berusaha apa enggak. Yang salah itu mungkin kalau mau tetapi nggak mau berusaha, mungkin gitu kali ya. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Jadi mereka merasa kalian itu udah menjadi jawaban ya buat mereka. Jadi ya sangat ingin mendapatkan kalian gitu ya, sangat ingin gitu ya. Mereka selalu memikirkan cara bagaimana bisa mendapatkan kalian sih di sini. Selalu memantau kalian kalau aku lihat di sini juga gitu. Memantau sambil memikirkan jalan menuju kalian ya. Jadi bukan cuman memantau tapi kayak tidak membuat strategi khusus gitu, tidak punya rencana khusus, tidak melakukan langkah nyata gitu. Enggak sih, kalau aku lihat sih ini tidak pasif lah. Oke, kita akan buka dari The Dusty Pink Oracle ya. Di sini ada kartu happiness ya. Jadi udah jelas bahwa kalian membuat mereka itu happy. Jadi kayak mereka nggak mau kehilangan kebahagiaannya gitu. Jadi mereka nggak mau kehilangan kalian gitu ya. Nggak ada plan B kayaknya. Hanya ada rencana untuk mendapatkan kalian. Udah gitu ya. Oke, kita buka lagi kira-kira apa di sini. Let it go tuh kan. Aku bilang juga apa? Friendship. Iya, jadi let it go ini adalah perasaan yang kalau aku lihat dari kartu let it go itu adalah rasa luka mereka sih. Kan di sini ada this is so painful gitu. Ada rasa luka mereka, rasa sakit mereka karena mereka belum bisa melepaskan kalian. Friendship di sini aku melihatnya mereka udah nyaman sama kalian. Makanya di situ ada tulisan you are the sweetest gitu. Kamu adalah hal yang paling menarik, mungkin paling manis yang mereka pernah temui gitu ya. Kita buka lagi kartu yang lainnya, kira-kira apa yang keluar di sini. Fix it ya. Jadi kalau kalian sedang bermasalah, jelas sih ada hal yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki ini. Aku melihatnya mereka akan memberikan penawaran sih, jelas ini kayak bisa komitmen, kestabilan kayak gitu, atau sesuatu yang terlihat atau terdengar menggiurkan gitu ya, yang membuat kalian akhirnya oke, kenapa enggak gitu, memutuskan mungkin bersama mereka gitu. Kita akan buka dari Life as We Know It Oracle ya. Oke, grup 2 di sini ada decision ya. Kalau aku lihat orang ini akan membuat keputusan untuk bersama kalian ya, apalagi tadi juga ada kartu Justice ya. Oke, aku bacakan pesannya ya. Setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Kita ulang ya. Oke. Setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Jadi seperti yang aku bilang, kemungkinan dia akan mengambil aksi nyata, resiko untuk bisa bersama kalian. Seperti yang aku bilang, di sini ada Ace of Pentacles, ada Seven of Cups. Mereka memang mempertimbangkan langkah-langkahnya, termasuk resikonya gitu. Kayak gitu sih. Dan aku melihat kecenderungan mereka lebih berani mengambil resiko untuk bersama kalian ya. Di sini.
Kemudian pesan selanjutnya ya, perjuangkan hak dan pilihanmu, jangan biarkan pihak lain bermain di atasnya. Dengarkan intuisi dan hati nuranimu, merekalah yang akan menuntunmu. Melangkah dengan jujur tanpa melawan hati, menjauhkan diri dari penyesalan karena menjalani pilihan orang lain. Oke, pertama, bisa saja ada orang yang mengintervensi hubungan kalian, gitu ya. Kedua, orang ini akan mengikuti intuisi dan hatinya untuk ke arah kalian. Karena, kalaupun mereka mengabaikan itu, di dalam diri mereka itu selalu berteriak nama kalian, seakan-akan pikiran dan langkahnya itu selalu terarah pada kalian, sehingga nanti mereka akan yakin untuk mengikuti intuisi dan hatinya sih kalau aku lihat di sini, oke? Kemudian di kartu selanjutnya, pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu. Oke. Ya mungkin memang hubungan kalian sebelumnya ada masalah gitu ya. Ya jelas lah, kalau nggak ada masalah ngapain harus berakhir gitu ya. Tapi aku melihat di sini kayaknya sebagian dari kalian mungkin pernah merasakan, semua orang mungkin pernah kali ya merasakan terluka gitu ya. Tapi mungkin dari hubungan ini pernah menghasilkan luka yang cukup besar gitu ya, cukup parah gitu ya. Pernah seperti itu gitu dari hubungan ini gitu. Seperti itu sih. Jadi intinya apapun yang kalian lakukan ke depan itu pasti tidak lepas dari hal-hal yang pernah kalian lalui, kalian alami gitu. Mungkin juga kalian pernah punya pengalaman yang lumayan pahit gitu sebelumnya gitu. Sebelum dari hubungan ini pun sudah pernah mengalami situasi yang nggak enak gitu sebelumnya. Entah kalian, entah orang ini, entah keduanya gitu ya. Tapi di sini kayak ada yang begitu merasa terluka gitu. Oh oke, aku ngerti ya. Tiba-tiba aku dapat pesannya. Pertama, saat merasa kehilangan itu ada luka yang besar banget di sini. Tetapi dari luka itu mereka jadi belajar gitu. Belajar untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki ya. Kalau mereka kembali lagi, apa yang mereka perbaiki gitu ya. Dan kehilangan itu juga memberikan pelajaran penting buat mereka bahwa iya ya, kita baru bisa merasakan sakit dan baru bisa merasa kehilangan sebesar ini setelah kita udah gak memiliki itu gitu. Kita baru bisa merasakan pentingnya itu, seberapa besar pentingnya itu setelah kita udah gak mendapatkan ini. Itu pelajaran penting agar siapapun orangnya ya, entah mereka atau siapapun itu, untuk untuk mempergunakan kesempatan yang ada itu sebaik-baiknya gitu loh, ya kan? Karena sudah merasa kehilangan, akhirnya mereka jadi lebih menghargai waktu dan kesempatan yang mereka miliki. Kayak gitu kalau aku lihat di sini. Oke, seperti itu sih. Oke, itu saja dari pembacaan untuk grup 2 di sini. Kira-kira seperti itu perasaan mereka. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Good luck buat kalian. Bye.